gitu loh. Dikasih peluru tidak ada, tidak dikasih peluru tapi jalan, dibiarkan tetap jalan, ditekan dia ngelawan. Dan basis-basis tempat yang kita deklarasiin adalah basis-basis yang sangat vital, yang sangat berpengaruh untuk suara Mbak Puan ke depan. Termasuk Lampung. Lampung adalah pintu masuk Sumatera. Ya, itu menjadi barometer kita. Kita masuk Jawa Timur di Kota Malang, kita kan awal mulanya semua itu ada di timur, di Jawa Timur. Pusatnya kita ambil lagi Kota Semarang, basisnya katanya DP, ya kan? Dua pusat terbesar kita ambil, Semarang dan Solo. Nah, kita nanti siapkan juga di utara dan selatan, Kudus dan Brebes kita siapkan. Kudus sudah bentar lagi mungkin deklarasi, kemarin udah ketemu ya Pak Markwat ya, orangnya sudah oke, saya mau deklarasi, kemungkinan kalau nggak di bulan puasa atau habis lebaran. Jadi memang perjalanan Gema Puan ini kalau dipakai nalar nggak masuk akal, tidak akan masuk akal, nggak bakal bisa diterima oleh akal sehat gitu loh. Tapi inilah kekuatan alam, kekuatan Tuhan. Ketika kita berjuang benar-benar ikhlas, ya kan, ada aja jalannya. Dan itu sudah terbukti hari ini saya lakukan, gitu loh. Saya bertemu dengan teman-teman dari beberapa daerah, ya kan, perwakilan-perwakilan dari Garut, Tasik, Subang. Siapa sangka kita dipertemukan oleh Mbak Puan melalui ormas yang namanya Gema Puan. Berarti Mbak Puan itu hebat, benar nggak? Betul. Mbak Puan itu hebat. Mereka lupa ada sejarah tahun 96 ketika Ibu Megawati berjuang melawan Orde Baru. Masyarakat berbondong-bondong berjuang untuk Ibu Mega, nyablon sendiri, beli kaos sendiri, apa sendiri semuanya untuk melawan Orde Baru. Dan itu mereka lupa 25 tahun yang lalu seperti itu. Dan ini hari ini saya praktekkan. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya berhasil. Apakah Ibu tahu perjalanan saya? Tahu. Apakah Mbak Puan tahu perjalanan Gema Puan? Tahu. Sangat tahu semua. Mungkin Pak Markwat lebih paham lah, karena dia orang di dalam ya, di partai. Ya, jadi saya biarkan ini prosesnya berjalan, ya ternyata dia setia sama saya kan, berarti kan benar ya, gitu ya Pak Markwat ya. Kan logikanya sederhana. Kalau ada orang-orang partai yang di dalam lingkungan sana bertahan dengan saya, berarti kan mereka paham gitu loh. Itu belum saya kasih tahu kalau saya aslinya orangnya Ibu, kan kayak gitu. Karena tahun 96 saya pernah berinteraksi dengan Ibu, tinggal di rumah Ibu di Kebagusan, sangat dekat dengan Topik Kemas. Dan saya aktivis 98, aktivis lagi, penggerak 98. Kalau aktivis mungkin tahun 96 awal, 98 awal sampai Soeharto jatuh semua ngaku aktivis. Tapi tahun 96 saya sudah bergerak menggerakkan masyarakat untuk melawan Soeharto. Berarti saya ini penggerak, gitu. Bukan aktivis lagi. Bedakan antara aktivis dengan penggerak, gitu. Karena kalau aktivis dari bulan tahun 96 awal sampai Soeharto jatuh mereka ngeklaim aktivis semua, gitu loh. Walaupun dia hanya di lapangan doang ngaku aktivis gitu loh. Tapi dicek, kenal gak Ridwan UPN, Ridwan LBHN atau Ridwan Forkot? Aktivis 98. Kalau mereka kenal berarti dia dedengkot, berarti dia tahu saya, berarti dia memang aktivis. Tapi kalau ngaku aktivis tidak kenal saya di Jakarta, saya ragukan sebagai aktivisnya. Berarti dia aktivis di tahun 98 doang. Itu yang selalu saya gaungkan. Jadi boleh ngecek saya, siapa saya, boleh di mana-mana, tinggal diklaim apa benar klaiman saya ini salah apa tidak, akan kayak gitu. Seperti itu gambarannya. Selanjutnya karena mempersingkat waktu, kita ini organisasi, kita punya kepengurusan namanya Dewan Pimpinan Pusat. Di Dewan Pimpinan Pusat itu saya sudah share ya Pak Markwat ya, terbentuk 126 kepengurusan. 126 kepengurusan ini karena kita butuh pengurus harian dulu yang berjumlah 27, ya kan, sebagai bukti kita melakukan deklarasi buat laporan saya ke Mbak Puan atau ke Ibu. Jadi pengurus harian yang 27
segera dibentuk. Dari DPP, Dewan Pimpinan Pusat, kemudian turun ke bawah DPD Provinsi. Sama di Dewan DPD Provinsi juga berjumlah 126 orang, yang kita butuhkan yang saya butuhkan pengurus harian yang 27. Turun dari provinsi, kabupaten kota, jumlahnya sama, 126 juga. Yang dibutuhkan hari ini, sekarang ini adalah 27 orang pengurus harian. Turun dari kabupaten kota, pimpinan kecamatan. Di pimpinan kecamatan itu kita butuh 18 kepengurusan. Nanti strukturalnya nanti saya berikan ke Makuat, nanti selanjutnya dikerjakan, tapi itu bertahap. Yang penting DPD provinsi dulu dideklarasiin. Ini susunan struktural aja ya. Terus dari pimpinan kecamatan kita langsung bentuk 9 komunitas. Jadi kita tidak ada ranting. PAC kita ganti namanya pimpinan kecamatan dalam struktural organisasi Gemapuan. Setiap pimpinan kecamatan kita membentuk 9 komunitas. Apa aja itu 9 komunitas itu? Pertama, pendidikan. Kedua, agama. Ketiga, ekonomi. Keempat, pertanian. Pertanian itu mencakup pertanian, perkebunan, perikanan, hortikultura, bla 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 bla, sub kontraktor, sub komunitas. Terus komunitas profesi, komunitas pemberdayaan wanita, komunitas pemuda dan olahraga, lingkungan dan kesehatan, dan pemuda dan olahraga. Itu 9 komunitas. Bayangkan kalau ini berjalan, satu komunitas aja kita garap dalam satu kecamatan, itu minimal 200 orang, berapa jumlah anggota Gemapuan. Disitulah nanti teman-teman yang punya keinginan menyalek, mau jadi apapun, atau orang mau datang, itu datang ke Gemapuan. Kenapa? Kita punya basis suara. Bagaimana basis suara ini bisa kita bina? Pertanyaan itu dong. Bagaimana komunitas-komunitas ini bisa kita bina? Makanya kenapa kita hari ini sampai detik ini saya membangun ini bahwa Gemapuan independen, tidak terikat oleh partai manapun juga. Tetapi memang saham terbesar saya berikan kepada PDI Perjuangan. Sisanya boleh Golkar, boleh P3, PKB, bla bla bla, kecuali PKS. Ya. Kalau PKS sementara saya tutup karena memang belum ketemu kita dalam pemahamannya itu, gitu loh. Jadi saya terangin lebih jelas lagi, seperti itulah gambarannya. Kenapa kita independen? Karena kita butuh nanti kerjasama dengan semua partai politik. Kenapa? Pimpinan kecamatan, Dewan Pimpinan Kecamatan butuh namanya program di kementerian, di kepala dinas di kementerian. Provinsi kita butuh namanya program-program di kebenuran, ya kan? Apa tuh program-programnya? Yaitu yang ada di komunitas itu. Sama di kabupaten kota kita juga butuh namanya orang-orang di kepala dinasan. Partai manapun kita bisa rangkul gitu loh. Kenapa? Komunitas-komunitas ini harus kita rawat. Jadi kita tidak pakai pola asal masyarakat kita bagi-bagi. Oh tidak. Mereka terdaftar dalam komunitas kita, maka dia yang akan mendapatkan apa yang diberikan oleh kita kerjakan. Akhirnya mereka akan terikat dengan agenda kita. Kepercayaan masyarakat kepada Gemapuan akan terikat. Contoh seperti di lapangan. Partai PDI Perjuangan partai ideologis. Boleh dimasukkan oleh siapapun, partai-partai lain atau caleg-caleg lain, tetapi mereka ambil, tapi mereka tidak akan pernah pilih. Tetap merah. Bener gak? Karena apa? Ideologi yang dipegang oleh partai PDI Perjuangan, Soekarnoismenya, ya, gitu. Sama juga dengan PKS. Dia mendoktrin orang segala macam, dia semua diambil barangnya, tapi dia tidak akan memilih. Dan kita akan bikin pola itu juga. Satu itu. Kedua apa? Organisasi ini akan menjadi besar, sangat besar nantinya. Kenapa saya yakini itu? Karena organisasi ini saya siapkan untuk Mbak Puan ke depan, untuk mengimplementasikan Pancasila.
Ingat, mengimplementasikan Pancasila. Ajaran-ajaran Pancasila akan kita terapkan di Gema Puan. Makanya kita butuh namanya figur Mbak Puan untuk menjalankan itu. Dan teman-teman melalui pola pikir bahwa kita mau punya ideologi Pancasila, kita bisa dilaksanakan di sini. Dan ini sekoci, organisasi ini adalah sekoci buat Mbak Puan ke depan. Kalau kita buka rumusan lagi di dalam, mungkin aku nggak elok lah ya, Pak Marquardt ya. Tapi intinya saya membangun Gema Puan ini untuk Mbak Puan, bukan untuk siapa-siapa. Untuk menjalankan konsep Pancasila ini, mengimplementasikan Pancasila ini. Seperti itu gambarannya. Sampai sini paham? Paham. Ada pertanyaan sebelum berlanjut? Lanjut aja langsung Pak, nanti kita lihat. Jadi begitulah perjalanan saya membangun Gema Puan, baik konsep sampai struktural. Jadi kalau orang organisasi, kalau orang paham tentang konsep organisasi, saya pernah diskusi dengan siapapun, dengan orang-orang dewan dari provinsi maupun dari DPR RI, apalagi kabupaten kota, mereka godek lihat konsep saya ini. Pertanyaannya sederhana bagi mereka. Kau sempurna kali, Wan. Bisa kau laksanakan ini? Kata mereka. Aku jawab, bisa. Caranya bagaimana? Gua akan keras. Dengan siapapun yang coba-coba bermain-main dengan Pancasila di organisasi Gema Puan. Dan itu saya buktikan. Dalam perjalanan ini mungkin Pak Marquardt paham saya. Berapa orang mencoba masuk Gema Puan gak gampang. Sangat tidak gampang masuk Gema Puan. Penuh dengan seleksi. Kenapa saya bilang? Karena Gema Puan itu membutuhkan kader, bukan massa, bukan tim hore, bukan. Kader adalah penggerak. Sepakat? Kader adalah penggerak. Dia yang menggerakkan massa melalui program. Bukan tim hore, bukan. Tim hore gampang, kasih beras, kasih selesai semuanya. Ya kan? Tapi belum tentu dipilih. Bener gak? Betul. Tapi kalau penggerak dia bisa memaparkan apa itu konsep Gema Puan, apa tujuan Gema Puan dan bla 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 semuanya. Asik kan? Sampai sini keluar semuanya. Jadi ini beda banget dengan relawan. Tapi untuk sementara kita dibilang relawan silakan aja. Tapi kalau Ibu Mbak sudah paham betul ini, sudah sangat paham betul Gema Puan ini apa, gitu. Oke. Langsung saja Pak ya. Iya langsung. Barangkali untuk memahami tadi itu akun ada ini ya. Anggaran dasar rumah tangga? Iya. Ya pasti ada lah. Orang udah keluar Menkumhamnya. Oh iya. Jadi gini, ada perjalanan saya di Menkumham ini kecolongan anggaran dasar rumah tangganya. Jadi memang kita akan mau revisi ulang. Bahkan para pendiri pun yang kemarin saya ajak pun balelo. Karena pemahaman melihat Mbak Puan ya. Saya prinsip membangun ini adalah bagaimana mau berjuang untuk Mbak Puan, bukan untuk berdagang Mbak Puan. Berbeda ya. Berdagang untuk Mbak Puan dan berjuang untuk Mbak Puan. Dan hari ini kemarin-kemarin yang saya bangun itu ada orang ingin berdagang Mbak Puan. Memanfaatkan nama besar Mbak Puan. Kalau saya tidak mau seperti itu. Saya ingin kita ini berjuang untuk Mbak Puan. Kita buktikan untuk Mbak Puan. Makanya anggaran dasar rumah tangga kita revisi. Nanti di Munas, nanti kita perbaikin semuanya. Termasuk para pendiri. Gitu. Karena kalau saya kasih tahu anggaran dasarnya sekarang, pasti banyak pertanyaan. Karena itu seperti LSM. Jadi saya saking percayanya dengan kawan saya, kita udah sepakat nih anggaran dasarnya seperti ini. Ternyata di notaris dirubah sama dia anggaran dasarnya menjadi seperti LSM. Gitu loh. Makanya ketika saya berapa kali ngasih banyak pertanyaan, pusing kepala saya kan, mendingan saya tahan. Tetapi kalau bicara nomor Menkumhamnya ada semua. Bahwa kita sudah resmi oleh Menkumham, ya, gitu. Kita bisa buktikan semuanya itu. Gitu. Pak Marquardt juga sudah tahu. Tapi memang revisi itu harus kita perbaiki karena ini kedepannya ini
banyak tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan sama-sama gitu. Makanya orang teman-teman yang bisa deklarasi sebelum saya ketemu ibu merupakan kader-kader yang akan pasti saya berikan karpet merah. Pasti menjadi prioritas saya. Karena mau berdarah-darah, mau berjuang dengan saya dalam tidak melihat bahwa saya sudah punya uang banyak, saya sudah bergerak pakai uang, tidak. Tapi mereka melihat dengan kesederhanaan saya bahwa saya ingin berjuang ini sama-sama dengan teman-teman yang memang sama-sama susah sama-sama gitu. Tapi nantinya kalau saya kedepannya banyak orang ini datang segala macam, itu udah beda tempat, ya kan? Pasti agak belakangan. Itu selalu saya omongan, benar kan Mbak Markot ya? Gitu. Jadi memang saya pasti ada yang namanya prioritas. Apa itu prioritas? Orang-orang yang mau berjuang dengan saya berdarah-darah, bersusah payah. Bukan ketika saya sudah senang mereka datang, bukan. Dan saya buktikan kesusahan saya membangun ini. Saya selalu datang sendiri, naik bus kemana-mana sendiri. Bahkan ongkos pun oleh teman-teman sendiri gitu. Jadi siapapun yang mengundang saya, siapkan fasilitas saya, baik akomodasi, buat ongkos segala macam. Itu dari awal saya membangun ini, dan itu dilaksanakan dan jalan sampai detik ini. Benar kan Pak Markwat? Seperti itulah perjuangan saya membangun ini. Belum lagi saya merintinya saya mau berjuang ini, tapi nanti itu belakangan. Yang pasti itu perjalanan Gemapuan, strukturnya, konsepnya bahwa kita akan melakukan sesuatu gerakan. Mungkin teman-teman sedikit agak bocoran 2024. Teman-teman yang mau bisa nyalek silakan siapkan di dapilan masing-masing, nanti kita prioritaskan untuk jadi. Karena saya tidak bisa merekomendasi dulu untuk 2024 ini. Ya, tetapi kalau teman-teman ada yang bisa nyalek kayak Markoat ini, nanti dia bisa nyalek ya kan. Nanti saya tugasi untuk siapkan dapilnya sampai di komunitas. Nah, masa kampanye kita ikut dengan Mbak Puan. Nah, program-program itu kita kasih buat dapil-dapil kita yang utamain untuk yang jadi duluan. Yang siapa yang bisa masuk menjadi nyalek gitu loh. Jadi konsekuensi kita gitu untuk buat 2024 sampai Mbak Puan presiden. Nah 2029 baru kita akan mengatur semua permenan bahwa kader-kader Gemapuan yang menjadi pengurus itu akan kita siapkan. Baik dia mau nyalek, mau jadi komisaris, mau jadi direksi, mau jadi apapun nanti kita siapkan. Ketika dia menjadi kader Gemapuan di kepengurusannya masing-masing. Kader ya, bukan tim hore ya, gitu. Berarti kalau kader ada ujian. Apa itu ujiannya? Apa militansinya berjuang untuk Gemapuan? Apa ujiannya untuk berjuang untuk rakyat? Apa berjuangnya untuk Mbak Puan? Seperti itulah gambarannya. Ada pertanyaan lagi? Ini untuk nambahin jawaban untuk ART nanti akan dibuka setelah deklarasi Pak Sekdes. Tapi jangan dibagikan. Jangan dibagi, percuma. Tadi kan aku bilang itu pun mau direvisi, takutnya teman-teman salah paham. Ya setelah direvisi nanti. Setelah direvisi itu nanti di Munas. Jadi nanti kita Munas dulu. Pasca saya ketemu Ibu dan Mbak Puan, tim-tim yang saya yang sudah deklarasi itu saya utamakan kita Munas dulu. Di Munas itulah kita sepakati apa anggaran dasar rumah tangga, program dan semuanya, gitu. Nah di situ baru teman-teman akan tahu. Itulah gambarannya. Kalau sekarang takutnya banyak pertanyaan karena isinya tuh LSM, seperti LSM dan tidak mencerminkan organisasi pergerakan atau perjuangan, gitu. Takutnya saya kasih tahu seperti itu. Tapi kalau mau tahu nomor AU-nya, ya saya kasih tahu, gitu. Ada nomor Menkumhamnya. Udah ada nanti bisa di nomor Markuan. Seperti itulah. Ada pertanyaan lagi? Ngapain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ucapkan terima kasih. Kita bisa berkumpul dan bertatap muka. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Dian Dimyati. Asal Garut, paling tadi berangkat jam 8 pagi. Nyampe urusan jam. Di Garutnya sangat berdekatan dengan kita. Terima kasih atas penjelasan. Kebetulan
apa yang tadi dijelaskan mulai kronologis dia secara pribadi, juga kronologis sampai ada gerakan bagaimana Mbak Puan bisa presiden dengan namanya adalah Rumah Puan. Ada memang kesamaan juga. Mohon maaf, 96 masih aktif. Pada saat itu saya kenal dengan Pak Epek. Bang Epek. Itu senior saya. Bilang Bang Epek tadi Bang Epek. Bang Epek tanya Ridwan kenal gak gitu? Nah, saya memang berterima kasih saya ketemu dengan Pak Marwat. Sebetulnya sudah apa namanya? Saya sudah nggak terlalu ini. Saya mau mulai dari di awal dan karena saya aktif, saya tuh duduk di PDI Perjuangan dari mulai selesai kuliah sampai kemarin Ngurus. 23 tahun. Wih. Langsung. Saya berhenti di 2 tahun ini dari PDI Perjuangan, apatis lah, nggak mau berbicara lagi tentang politik. Tapi ketika saya ketemu dengan Pak Marwat, dia memberikan motivasi. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya bisa ketemu dengan Ketum, ketemu dengan Pak Marwat, juga bapak ibu yang ada di Cirebon ini. Saya mulai bergairah lagi bagaimana kita punya PR bahwa apa yang tadi disampaikan Pak Ketum, Pancasila ini harus memang kita pegang. Saya aktif di Gemini, Pak Ketum. Oh, Gemini. Jadi sekarang aktif di Wakil Ketua Bidang Politik, lalu jadi di Jabar. Di Jabar. Dan sebentar lagi juga akan selesai. PA-nya ya, PA Gemini. PA Gemini alumni ya. PA-nya mau selesai, Pak Ketum. Oh. Nah, dan setelah itu saya juga udah bilang mau berhenti. Nah, ketika ada ketemu Pak Marwat, oke lah, saya mau bangkit lagi karena sosok apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketum sangat jelas sekali bahwa kita memandangkan ideologi kita hanya kepada Papua. Betul. Karena dia punya roh dari keluarga, komunisme. Nah, kalau saya mungkin tidak bicara lagi tentang Pancasila di kampung saya, siapa lagi? Karena minimal kampung saya lah, Ya. yang sering bertabrakan dengan apa yang disampaikan dengan beda-beda keinginan. Nah, baru paham apa yang disampaikan tadi tentang bagaimana Rumah Puan ini bukannya sebagai kore, sebagai pada penggerak. Nah, penggerak ini memang kita harus fleksibel dan bagaimana bisa menjelaskannya Pak Ketum ke tingkat bawah agar Pancasila ini sampai ke tingkat bawah implementasinya, baik di tingkat RW, kalau di bawah kan tingkat RT, tingkat persekolah, tingkat nah, itu barangkali yang saya berterima kasih sekali Pak Ketum. Akhirnya saya mulai bangkit lagi gitu loh. Karena 23 tahun saya memang bisa jenuh. Dan itu ya memang dia melihat keadaannya seperti ini. Ya. Jadi karena ketemu Pak Marwat, ayo dia kan masih muda. 20 tahun. Ya alhamdulillah lah. Saya sangat paham dari yang disampaikan dan profil juga saya percaya lah ke Pak Ketum perjalanan 96 karena saya mulai tingkat 2 kalau nggak salah 96 dan juga ada di situ kan begitu. Jadi alhamdulillah lah ketemu mungkin sapa dulunya kan dulu. Saya mengenal Mas Radar. Radar. Oh, Radar. Nah, tanya saya, pasti dia kenal. Tapi memang nggak terlalu dekat kalau sama Bang Epe, memang tuh senior saya. Waktu itu LBHN. Jadi kita ini dulu pasca 96 27 Juli kita masuk gerbong namanya LBHN. LBHN Jakarta, LBHN Bandungnya Bang Epe pusatnya. Nah, di LBHN Jakarta itu ada Adian Napitupulu, Desmond J. Mahesa, itu Noel, manager, itu satu geng sama saya, satu kelompok dengan saya, jadi teman gembel saya semua. Pasca 99 saya mengatakan Ibu Presiden dan Gus Dur, saya berhenti berpolitik. Saya jadi kenek Metro Mini, jadi supir Metro Mini, jadi supir bus busway, wisata, sampai 2010 saya buka usaha depot air isi ulang. Sampai saya jual 2020 hanya ingin fokus di Rumah Puan.
Karena saya selalu kalau berjuang itu tidak mau tangguh, dan saya punya keyakinan tersendiri, punya keyakinan lebih bahwa apapun yang saya perjuangkan ini tidak akan salah gitu. Karena saya ikhlas gitu. Padahal saya di usaha depot air itu saya sudah punya penghasilan kalau selama mapan lah ya 500.000 sehari, mapan nggak ya hitungannya? Mapan ya. Alhamdulillah ya. Itu saya lepas. Padahal tuh saya sudah lepas dari utang-utang semua. 2-3 tahun terakhir saya kerjakan sendiri, saya nikmatin sendiri usaha itu. Udah enak lah gitu loh. Tapi saya harus pilihan, saya jual hanya untuk fokus di Gemapuan yang penuh dengan resiko, pengkhianatan, penggembosan segala macam. Jadi intinya Pak Ketum saya yakin bahwa Gemapuan dengan diambilnya oleh Pak Ketum udah pas. Ya, Kalau amin. lihat kronologis yang tadi dijelaskan. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Ya, sama-sama. Ya. Jadi sedikit bocoran nih aku kasih tahu teman-teman bahwa ada beberapa orang yang punya duit banyak berusaha ingin mengambil Gemapuan. Dia paham betul bahwa Gemapuan itu sudah ada di meja ibu dan menjadi satu-satunya organisasi di luar relawan Partai PDI Perjuangan yang sangat disukai oleh ibu dan Mbak Puan. Terus mereka berusaha untuk mengambil Gemapuan. Karena apa? Gemapuan mereka nggak suka lihat ketumnya kayak begini gitu loh. Karena ukuran mereka adalah Gemapuan itu ketua umumnya uangnya banyak, komisaris, keren lah pokoknya. Intinya kalau kayak gini dibayarin oleh ketua umum lah gitu. Tapi kok bisa berjalan gitu? Kok bisa meletus di mana-mana deklarasi pada uangnya kagak ada? Mereka lupa bahwa ada kekuatan Tuhan ketika kita bekerja dengan ikhlas. Ya, mereka lupa bahwa Mbak Puan itu pilihan yang sudah disiapkan oleh leluhur. Mereka lupa itu. Tadi terus pengen merampas apa yang sudah saya bangun berdarah-darah gitu ya. Ya saya ketawa aja gitu. Sudah banyak yang melakukan itu. Dan saya pun diuji beberapa kali orang masuk nawarkan uang. PT BES, pernah dengar kan PT BES yang di Bandung? Itu saya tinggal suruh tanda tangan doang. Ada buktinya. Tanda tangan, kantor disiapkan, operasional saya disiapkan, tukarannya nanti di bidang pertanian, barang-barang kita ambil sama dia. Clear, tapi saya tutup tanda tangan itu. Saya bilang kalau membantu silakan, tapi kalau saya suruh tanda tangan saya nggak mau. Kemarin Jenderal Bintang 5 nawarkan 5M, gerak juga. Saya tolak semua. Saya lebih baik minta Mama Kuat kirimin dong 300.000, 500.000. Daripada saya harus menerima uang yang MM-an tapi saya pusing kepala saya, bingung gunainnya, gitu. Karena saya membangun ini kader Gemapuan, bukan mencari massa. Pertarungan nanti kita di 2023 dan 2024, itulah pertarungan sesungguhnya. Terus bagaimana saya harus mendidik para kader ini mandiri, bergotong royong. Ketika nanti peluru sudah disiapkan, mereka tinggal bergerak. Sepakat nggak? Ya nggak? Karena kita bukan tim hore, gitu. Kita ini penggerak, namanya kader. Sama kayak di PDI Perjuangan, namanya kader pasti menggerakkan. Bener nggak? Nah seperti itulah gambarannya. Jadi inilah jerih payah saya, perjuangan saya membangun Gemapuan seperti ini. Akhirnya sampai ketemu dengan saudara-saudaraku semua. Boleh dicek apa itu Gemapuan. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi santai, pertanyaan-pertanyaan biar tidak tegang ya kan, relax. Dan selanjutnya nanti secara teknis kita siapkan kepengurusannya dulu ya kan. Saya dengar ketuanya siapa? Junaidi. Pak Junaidi. Setuju gak nih Pak Junaidi ketua? Setuju. Oke ya. Oke. Sekjennya Pak Dia. Oke. Jadi bendahara umumnya mana nih? Siapa bendahara umumnya? Bendahara belum ditunjuk. Dia belum lagi ditunjuk. musyawarah di sini. Oke. Silakan dimusyawarahkan, rapikan teknisnya bagaimana caranya nanti tanggal 31 tetap terlaksana deklarasi itu. Saya bisa minggir dulu biar teman-teman bisa tenang. Kalau ada pertanyaan nanti tinggal panggil lagi gitu, biar saya tidak mengganggu.
Pertanyaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karnadi dari Kabupaten Cirebon, Cirebon Timur. Dulu pernah ikut sama saya nih lama. Saya udah kenal sama Pak Ketum udah lama. Zamannya GPMN. Yang sekjennya bawa lari mobilnya Pak Ketum. Pak Dadi Falgunade itu, brengsek itu orang itu. Lama, tapi sudahlah ya, sudah ya Pak Ketum. Utang sama saya 28 juta lagi. Saya kalau bicara uang saya males. Udah biarin aja udah. Nyianatin saya, gembosin saya, fitnah saya. Padahal kawan saya di politik saya ngajarin. Saya ngenalin politik segala macam. Tanya Bang Epe tahu itu. Tapi emang karena ambisinya berbeda ya. Niatnya pengen jualan, berbeda dengan saya. Memang konsep awal ide gagasan ini kan saya yang punya. Jadi apapun ya semua kan tergantung yang di atas kan kayak gitu ya. Kalau niatnya salah pasti jalannya pasti salah gitu. Ya lanjut Pak Ya, Karnadi. siap. Terima kasih. Gini Pak Ketum, yang saya perlu pertanyakan yaitu ke depan tahun 2024 adalah perhelatan pemilihan umum dan pemilihan legislatif, itu yang sangat memang sudah mulai bergerak semua partai. Terus terang saya bukan orang struktur partai PDI, bukan. Makanya saya perlu pertanyaan gini, apabila saya atau teman saya nanti yang ada di Kemapuan nih khususnya, apakah bisa masuk atau daftar ke dapilnya masing-masing Pak Ketum? Sedangkan mereka yang struktur otomatis kan sudah punya calon-calon tersendiri Pak Ketum. Itu apakah